Biasakan simak sampai selesai biar tidak gagal paham sehingga rakyat semakin cerdas dan tidak gampang dibodohi oleh para elit politik. Pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto udah lama jadi wacana kayak teaser film yang nggak pernah rilis. Emang penting banget ya? Apa kita masih butuh pertemuan ini di tengah dinamika politik Indonesia yang lebih kompleks sekarang? Megawati Soekarno Putri. Dalam narasi politik kita sering digambarkan sebagai figur senior yang simbolis. Tapi makin kesini makin kelihatan kayak pemain drama lama yang nggak cocok sama suasana sekarang. Alih-alih bikin adem suasana, kehadirannya sering diasosiasikan dengan konflik, ego, dan kepentingan yang lebih personal. Prabowo dalam hal ini kelihatan cukup cerdas. Dia tahu apa yang harus diprioritaskan. Urusan bangsa, bukan urusan yang cuma jadi ajang nostalgia politik lama. Kalau dia sampai ketemu Megawati, itu justru bisa dilihat sebagai langkah mundur karena nggak ada kontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi negara. Megawati, di sisi lain, masih menjadi tokoh yang dihormati sebagian kalangan karena statusnya sebagai putri proklamator. Tapi apakah itu cukup? Seiring waktu, penghormatan, tanpa substansi kehilangan nilainya. Masalahnya, kita di Indonesia sering terlalu sentimental soal tokoh lama. Banyak orang terjebak romantisme masa lalu, seolah tokoh senior itu punya resep rahasia buat menyelesaikan semua masalah. Padahal, kenyataan politik sekarang jauh lebih kompleks. Megawati memang punya rekam jejak, tapi gaya politiknya yang keras, kaku, dan cenderung eksklusif seringkali nggak nyambung sama tantangan zaman. Pertanyaannya sekarang, apa Megawati masih relevan di dunia politik modern ini? Atau dia malah jadi penghambat untuk Indonesia move on dari gaya politik lama yang penuh intrik? Banyak pihak yang berpendapat bahwa peran Megawati sekarang lebih banyak jadi simbol aja, tanpa kekuatan nyata untuk bikin perubahan. Dan itu bukan masalah kalau simbolismenya membawa inspirasi. Tapi kalau yang ada justru drama, ego, dan manuver yang nggak produktif, maka simbol itu nggak lagi berguna. Sebaliknya, publik mulai lelah dengan gaya politik senioritas yang sering dianggap sakral. Zaman sekarang, orang lebih menghargai kerja nyata daripada narasi masa lalu yang kosong. Megawati sebagai tokoh besar punya kesempatan untuk tetap dihormati jika dia tahu kapan harus melangkah mundur dan memberikan ruang pada generasi baru yang punya pendekatan segar. Kalau kita pikirkan lebih dalam, pertemuan Megawati dan Prabowo ini sebenarnya lebih mencerminkan dinamika ego daripada urgensi politik. Seolah-olah ada kebutuhan untuk menjaga harga diri sebagai pemimpin senior. Padahal di mata publik, pertemuan ini nggak lebih dari simbol klise politik lama yang sudah kehilangan relevansi. Dan kalau kita jujur, mungkin bangsa ini akan jauh lebih baik jika drama semacam ini berhenti di sini saja. Jadi, perlu nggak Prabowo ketemu Megawati? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena waktu dan energi yang dihabiskan untuk pertemuan ini jauh lebih baik dipakai untuk membangun kebijakan nyata yang punya dampak langsung bagi rakyat. Kita nggak butuh nostalgia atau drama, kita butuh solusi. Dan mungkin inilah saatnya kita benar-benar meninggalkan gaya politik lama yang penuh ego dan simbolisme kosong. Di tengah sorotan tajam yang mengarah ke Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani muncul sebagai sosok yang berbeda. Kalau Megawati sering dianggap keras dan kaku, Puan justru hadir dengan pendekatan yang lebih hangat dan ramah. Dalam berbagai momen publik, Puan terlihat seperti ingin membawa angin segar ke politik Indonesia. Salah satu contohnya adalah ketika dia bersuah foto bersama Prabowo Subianto setelah pelantikan presiden. Langkah-langkah seperti ini menciptakan narasi politik yang lebih adem, jauh dari kesan tegang atau penuh ego, seperti yang kerap diasosiasikan dengan sang ibu. Tapi tunggu dulu. Apakah ini murni sikap politik Puan? Atau ini hanya strategi buat menciptakan citra baru bagi keluarga politiknya? Pertanyaan ini penting, karena Puan tetap nggak bisa sepenuhnya dipisahkan dari bayang-bayang Megawati. Sebagai putri dari tokoh besar, Puan membawa warisan politik yang besar, baik itu prestasi maupun kontroversi. Dan mau tidak mau publik seringkali menilai Puan bukan sebagai dirinya sendiri, tapi sebagai anak Megawati. Meski begitu, harus diakui bahwa Puan punya gaya yang berbeda. Ia terlihat lebih tenang, lebih bersahabat, dan lebih bijak dalam bersikap. Tidak seperti Megawati yang seringkali menciptakan kesan eksklusif, Puan tampil dengan sikap yang lebih terbuka terhadap dialog, bahkan terhadap pihak-pihak yang tidak selalu sejalan dengan partainya. Ini terlihat dari pernyataannya di berbagai kesempatan, di mana ia menunjukkan dukungan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih. Hal ini memberikan kesan bahwa Puan ingin membangun politik yang lebih kolaboratif,
bukan konfrontatif. Namun, tetap ada sisi skeptis yang nggak bisa dihindari. Apakah Puan benar-benar tulus? Atau ini hanya langkah strategis untuk memoles citra dirinya di mata publik? Politik, bagaimanapun, adalah seni memainkan persepsi. Dan dalam konteks ini, langkah-langkah Puan bisa saja dimaknai sebagai upaya untuk membangun dirinya sebagai penerus yang lebih manusiawi dibandingkan Megawati. Kita juga nggak boleh lupa bahwa meski Puan terlihat bersahabat dengan Prabowo, dia tetap bagian dari dinasti politik yang sudah lama bercokol di Indonesia. Dinasti ini membawa beban besar, ada kebanggaan, tapi juga kritik. Puan harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa dia adalah pemimpin yang independen, bukan sekadar perpanjangan tangan ibunya. Jika ia berhasil melakukannya, ia bisa menjadi simbol transformasi dalam politik Indonesia. Namun, kalau dilihat dari perspektif lain, langkah Puan juga bisa dianggap sebagai bentuk kecerdasan politik. Dengan bersikap lebih terbuka dan ramah, ia berhasil menciptakan perbedaan mencolok dari Megawati. Ini penting, karena publik saat ini mencari pemimpin yang bisa menjembatani perbedaan, bukan yang memperlebar jurang konflik. Sikap Puan yang bersahabat dengan Prabowo bisa jadi langkah strategis yang berhasil menempatkannya sebagai tokoh politik yang sejuk dan visioner. Tapi, apakah Puan benar-benar bisa melepaskan diri dari bayangan Megawati? Atau, apakah ini hanya ilusi yang diciptakan untuk membuat publik percaya bahwa ia berbeda? Itu adalah tantangan besar yang harus ia jawab. Kalau Puan ingin dikenal sebagai dirinya sendiri, bukan hanya sebagai anak Megawati, maka ia harus membuktikan bahwa tindakan-tindakannya punya dampak nyata, bukan hanya soal pencitraan. Puan Maharani memang membawa harapan baru dalam dunia politik yang seringkali penuh konflik. Tapi untuk benar-benar menjadi pemimpin yang dihormati, ia harus melampaui ekspektasi dan menunjukkan bahwa ia punya visi dan keberanian untuk membawa perubahan nyata. Jika tidak, ia akan tetap terjebak dalam bayang-bayang ibunya, dan langkah-langkah politiknya hanya akan dianggap sebagai bagian dari strategi keluarga, bukan niat tulus untuk membangun bangsa. Prabowo Subianto, kini sebagai presiden, berada di tengah persimpangan yang menantang. Di satu sisi, ada tekanan untuk menyelesaikan drama lama dengan Megawati Soekarno Putri melalui pertemuan yang entah kenapa dianggap penting oleh sebagian pihak. Tapi di sisi lain, dia punya tanggung jawab besar untuk mengurus negara yang sedang menghadapi berbagai masalah mendesak. Kalau dipikir-pikir, mana yang lebih prioritas? Jawabannya jelas, bangsa ini. Prabowo sudah menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang lebih dewasa dalam berpolitik. Ketika banyak yang masih bermain di level simbolisme dan nostalgia politik, dia memilih fokus pada hal-hal konkret. Menghabiskan waktu untuk pertemuan dengan Megawati yang lebih bersifat simbolis ketimbang substantif hanya akan membuang energi. Terlebih lagi, pertemuan itu lebih mencerminkan dinamika ego dan sejarah pribadi daripada kebutuhan aktual bangsa. Namun jejak sejarah Prabowo dan hubungannya dengan Megawati seringkali jadi bahan gosip politik. Publik masih mengingat bagaimana mereka pernah berada di kubu yang sama, lalu berpisah karena kepentingan yang berbeda. Hubungan mereka, meski tidak harmonis, selalu jadi pusat perhatian karena status mereka sebagai tokoh besar di panggung politik Indonesia. Tapi, apakah masa lalu itu masih relevan? Atau hanya jadi beban yang terus diungkit untuk kepentingan pihak-pihak tertentu? Di tengah situasi ini, langkah Prabowo untuk tidak terlalu mengurusi dinamika personal seperti ini adalah pilihan yang bijak. Dengan tetap menjaga fokus pada pembangunan bangsa, dia memberikan pesan bahwa politik bukan soal hubungan antar individu, melainkan soal kepentingan rakyat. Ini adalah langkah yang menunjukkan keberanian, karena tidak banyak pemimpin yang berani menolak tekanan sosial untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu, terutama tokoh senior seperti Megawati. Dukungan dari tokoh seperti Puan Maharani juga memperkuat posisi Prabowo. Dibandingkan dengan Megawati, Puan terlihat lebih siap untuk mendukung pemerintahan tanpa pretensi besar. Ini adalah tanda bahwa generasi baru mulai mengerti bahwa politik tidak selalu harus menjadi arena konflik atau ego semata. Dukungan seperti ini memberikan ruang bagi Prabowo untuk lebih fokus pada tugasnya sebagai pemimpin, tanpa terganggu oleh urusan personal yang tidak penting.